Seorang guru sekolah dasar di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur dianiaya oknum kepala sekolahnya bersama sejumlah warga. Aksi ini bermula saat pelaku tersinggung saat korban menanyakan makanan ringan yang tersedia saat rapat berlangsung. Pelaku dan sejumlah pendukung termasuk sang istri pun langsung memukuli korban di hadapan sejumlah guru. Akibat kejadian ini sang kepala sekolah dikenai pasal berlapis dan pelaku lainnya sedang diproses hukum. Sudah dianiaya di dalam ruangan dan yang bersangkutan membela diri, mendorong akhirnya dia lari keluar dan di luar tersebut dilakukan pengeroyokan secara beramai-ramai. Hingga kini proses kegiatan belajar mengajar di sekolah ini masih belum berjalan karena para guru masih trauma dan merasa terancam. Empat orang pelaku begal ini turun dari sepeda motor, kemudian menghampiri karyawan pabrik dan pedagang nasi goreng. Aksi kejahatan ini terjadi di Jalan Alexindo, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Rabu dini hari dan terekam CCTV. Para pelaku yang menodongkan senjata tajam jenis celurit kemudian merampas ponsel dan uang milik karyawan pabrik yang sedang makan. Sementara pedagang nasi goreng yang mencoba lari untuk menyelamatkan diri juga harus menjadi korban setelah ponsel miliknya terjatuh dan langsung diambil oleh pelaku. Dari keterangan warga sekitar, pada Kamis peristiwa pembegalan itu baru pertama kali terjadi di kawasan itu. Tim Liputan CNN Indonesia. Halo, good morning. Gimana kabarnya pemirsa? Semoga sehat selalu, semoga baik pada hari ini. Apalagi ini sudah hari Jumat ya, dibilang hari baik. Semoga bisa banyak kebaikan yang bisa kita lakukan dan juga kita dapatkan. Termasuk juga semoga banyak kabar baik hari ini. Sama seperti Kang Emil ya, yang mungkin kemarin sudah mendapatkan kabar baik yang mengaku juga bersama dengan keluarga sudah lebih tenang. Akhirnya jenazah Eril sudah ditemukan. Iya, dan akan tiba di Indonesia rencananya ya dalam minggu ini. Selengkapnya di Good Morning, saya Daniar Akhri. Dan saya Rizky Harisnanda, kita mulai Good Morning sekarang. Ya, ini setelah 2 minggu dicari, Emeril Khan Mumtaz, putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yang hilang saat berenang di Sungai Are, Bern, Swiss, akhirnya ditemukan. Dan penemuan jasad Eril ini diumumkan oleh Duta Besar Indonesia untuk Swiss Kamis malam tadi. Ya, dalam unggahannya di Instagram, Ridwan Kamil menyebut jika jenazah putranya akan dibawa dan dimakamkan di Indonesia. Alhamdulillah ya Allah SWT, Engkau telah mengabulkan permohonan doa kami. Jenazah Ananda Emeril Khan Mumtaz sudah ditemukan. Ungkapan rasa syukur atas ditemukannya jasad putra sulungnya dipanjatkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam sebuah tulisan yang diunggah di akun Instagramnya. Tak lupa, Ridwan Kamil juga menyampaikan terima kasih kepada KBRI Swiss dan otoritas Kota Bern atas bantuannya dalam mencari dan menemukan jasad Emeril Khan Mumtaz putranya. Penemuan jasad Eril yang hilang di Sungai Are, Bern, Swiss diumumkan oleh Duta Besar Indonesia untuk Swiss pada Kamis malam. Jasad Eril ditemukan di Bendungan Engelhard, Bern pada Rabu 8 Juni pukul 6.50 waktu setempat atau Kamis pukul 11.50 waktu Indonesia Barat. Setelah dilakukan tes DNA, polisi Bern memastikan jasad tersebut adalah Emeril Khan Mumtaz atau Eril. Bahwa hasil tes DNA bahwa jasad yang ditemukan kemarin adalah Ananda Emeril Khan Mumtaz atau Ananda Eril. Hal ini juga sudah disampaikan secara official oleh polisi Bern melalui media rilis mereka pada pukul 13.45 siang ini waktu Swiss. Dalam unggahannya di Instagram, Ridwan Kamil menyebut jika jenazah Eril akan dibawa ke Indonesia pada Minggu 12 Juni dan dimakamkan pada Senin 13 Juni. Emeril Khan Mumtaz dilaporkan hilang saat berenang di Sungai Are, Bern, Swiss pada 26 Mei 2022. Ia diduga terseret arus sungai yang cukup deras. Tim Liputan CNN Indonesia.
Ya, kita tahu bersama bahwa banyak yang mendoakan meskipun tidak terlalu mengenal almarhum Emeril Khan Mumtaz secara personal ataupun secara langsung. Eril dikenal sebagai sosok yang sederhana dan senang berkontribusi dalam berbagai kegiatan sosial. Banyak cerita baik mengenai sosok seorang Eril ini. Iya, jadi memang jadi banyak yang sayang dan sekarang jadi banyak yang mendoakan gitu ya. Dan ini juga terbukti dengan karangan bunga sebagai ungkapan duka cita yang terus berdatangan ke rumah dinas Gubernur Jawa Barat di Gedung Pakuan, Bandung. Perkenalkan, saya Emeril Khan Mumtaz. Saya berasal dari Teknik Musik ITB. Dan alasan saya untuk masuk ke Jabar Berkat Milenial adalah karena saya ingin berdampak dan bermanfaat kepada masyarakat di Jawa Barat. Kami muda, siap aksi! Kami muda, siap aksi! Emeril Khan Mumtaz dikenal sebagai sosok yang senang berkontribusi dalam berbagai kegiatan sosial sejak bersekolah di SMA Negeri 3 Bandung. Saat kuliah, pria yang akrab disapa Eril ini juga membentuk Jabar Bergerak Zilenial, sebuah organisasi anak muda Jawa Barat untuk berkolaborasi dalam berbagai aksi kemanusiaan dan pendidikan. Anggota Komisi 1 DPR RI yang juga alumni SMA Negeri 3 Bandung, Muhammad Farhan, mendengar banyak cerita baik mengenai kesederhanaan Eril dari berbagai pihak. Sebagai seorang mahasiswa ITB, ada dosennya yang nggak tahu bahwa Eril ini anaknya Gubernur Jawa Barat. Saking sederhananya nih anak. Ada beberapa temannya yang kemudian tidak menyangka juga bahwa Eril ini adalah putra seorang Ridwan Kamil. Salah satu keputusan besar yang diambil oleh Eril adalah semasa dia kuliah, dia memutuskan untuk tidak tinggal bersama keluarganya di rumah dinas yang 100% dilayani dengan protokolnya dan lain-lain. Dia memutuskan tinggal kembali di rumah keluarganya, hidup sendiri, belajar untuk mandiri, bahkan menurut cerita beberapa orang, Eril ini bekerja di wedding organizer. Dan pekerjaannya adalah menjadi driver mobil pengantin. Meninggalnya Eril membuat banyak orang berduka, terutama orang-orang yang mengenal sosok putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ini. Ungkapan rasa kehilangan Eril terlihat dari sejumlah tulisan yang ditempel di salah satu ruangan rumah dinas Gubernur Jawa Barat di Gedung Pakuan, Bandung. Karangan bunga sebagai ungkapan duka cita juga terus berdatangan dan memenuhi halaman dan bagian dalam rumah dinas Gubernur Jawa Barat. Jenazah Eril rencananya akan dibawa pulang dan dimakamkan di tanah air. Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum menyatakan pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membantu proses pemakaman Eril. Pemerintah insya Allah akan membantu dengan sendirinya, apalagi kan Pak Emil Gubernur ya, pimpinan kita, itu sudah menjadi kewajiban pemerintah membantu sesuai dengan kemampuan dan sesuai juga yang dibutuhkan. Wagub Jawa Barat menyatakan belum mengetahui di mana Eril akan dimakamkan. Tim Liputan CNN Indonesia. Tidak menyerah karena selalu gagal panen saat menanam cabai rawit, seorang warga di Probolinggo, Jawa Timur kini sukses dengan omset ratusan juta rupiah per tahun dari menanam pepaya. Cuan-cuan-cuan nih ya, kita lihat kisah suksesnya usai jeda, tetap di Good Morning.